Halo Cancer, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Cancer, ini adalah pembacaan asmaranya kamu dengan si dia untuk di rentang tanggal 21 hingga akhir bulan Maret 2026 ya. Namun sebelum Mari memulai pembacaannya, Mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Cancer saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting, diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, langsung saja kita mulai ya. Cancer, ini dia. Nah, ada energi dari Four of Pentacles di sana. Berikut ada energi dari Page of Swords, kemudian ada energi dari berikutnya ada energi dari ini. Aduh. Nah, berikutnya ada di sini. Biar kamu tahu rasa ya, gitu ya. Ini ada omongan dari si ayang bebeknya kamu ini. Biar kamu tahu rasa ya, biar kamu tahu bagaimana itu tuh mengalami rasa sepi. Biar kamu tahu kayak gimana kalau aku ngecuekin kamu. Biar kamu paham bagaimana jika memang aku tidak lagi berkenan untuk hadir dalam hidupnya kamu, gitu ya. Nah, jadi kayak memang ini tuh kayak dia merasa bahwa dia punya alasan ya. Dia punya alasan untuk melakukan sikap yang sedemikian rupa ke kamu gitu loh. Jadi ini tuh kayak bukan orang yang merasa bahwa dia sedang cari perkara, dia sedang cari masalah sama kamu gitu ya. Malah dia bisa aja kayak melihat kamu nih, kamu yang sedang mencari perkara, kamu sedang cari masalah sama dia gitu ya. Nah, jadi sebelum kamu yang melakukan hal-hal untuk membuat dia merasa tanda petik merasa sakit, dia menganggap bahwa udah dia yang duluan, dia mengambil langkah awal gitu ya, mendahului kamu gitu loh. Nah, di sana karena memang belakangan hari boleh-boleh ya, kayak seseorang ini tuh ya adalah ya, ketika dia melihat kamu, dia rasa oh ini nggak tepat, ini ngapain kamu kayak gitu sikapnya, ngapain sih kamu tindakannya gitu ya. Nah, kalau kamu untuk diomongin secara langsung, kamu bisa aja dia lihat nggak bakalan ngeh, nggak bakalan paham gitu ya. Jadi kayak nggak cukup hanya ngomong saja sama kamu untuk biar kamunya itu tuh sadar diri, tahu diri agar kamu berubah gitu ya. Nggak cukup hanya ngomong saja, tapi di situ tuh dia akan imbangi dengan sikap lakunya dia ke kamu, biar kayak lebih ngena gitu ya, biar cepet kamunya itu tuh paham, biar cepet kamunya itu tuh mengerti gitu loh. Ada hal-hal yang dia rasa yang tidak pantas kamu lakukan, tidak pantas kamu ucapkan gitu ya, supaya tidak lagi kamu ulangi untuk kali berikutnya. Nah, kira-kira begitu ya. Dan ya, jadi kayak secara otomatis gitu ya, jadi kayak semacam ada dia juga melihat kamu seperti ya kalian sedang berkompetisi di sini. Siapa yang duluan memberikan dampak nggak enak gitu lah. Nah, makanya nanti kamu gak usah heran jika di rentang 21 hingga akhir bulan Maret dianya lebih cenderung menghindar dari kamu, mengelak dari kamu, menjauh dari kamu gitu ya. Lebih banyak posisinya dia itu tuh diem sama kamu gitu ya, cuek gitu loh, semacam dia kayak nunjukin dia nggak peduli sama kamu gitu. Dan mari lihat ketika dia melakukan sikap yang demikian, memang sih kamunya itu tuh semacam kayak terdampak ya, kamu terusik gitu nanti dengan sikap lakunya dia gitu. Kamu terusik, kamu kayak terganggu banget bahkan kalau mari lihat. Jadi nanti kamu akan bereaksi ya ketika sikapnya dia memilih menghindar dari kamu gitu ya, banyak diemin kamu gitu. Ini bisa saja dia tuh ngeblokir kamu gitu ya. Nanti kamu bisa memang terganggu di situ, di sana loh. Jadi bisa-bisa
Ya kamu jadi marah ini nanti sama dianya. Gitu ya. Marah kamu. Apa sih kamu ini? Nah, kamu bisa gitu. Nanti ya, kalau mari tangkap. Jadi kayak kalaulah memang betul ya, ada tindakan yang dengan sengaja kamu lakukan, seperti asumsinya dia, kamu sedang cari masalah, kamu sedang mau berperkara dengan dia. Kalaulah betul memang ada niatan kamu demikian, maka ternyata ya langkah-langkah kamu sudah terendus ya sama si ayam bebeknya kamu ini. Dan niatannya kamu melakukan hal yang demikian, ini tuh ya secara otomatis nggak akan berhasil ya untuk boleh terjadi ya. Nah di sana, mari lihat apakah kamu kalau kalian ribut itu tuh ngomongnya pisah. Yuk udahlah, kita putus aja, kita cerai aja, kita pisah aja gitu. Atau mungkin kamu kayak ngusir dia kah? Ya, apakah ada memang kamu mengusir dia? Kalau ketika kamunya itu tuh lagi sebel, lagi kesel kamunya sama si dia. Jadi kayak sering-sering kamunya itu tuh dia lihat seperti mengancam-ngancam dia. Nah itu tuh bisa menjadi salah satu isu yang tadi kata Mari kan, dia melihat kamunya itu tuh seperti melakukan tindakan yang salah kan. Nah jadi kayak orang ini tuh dia selalu menghitung ini ya. Dia selalu memantau kamu dan menghitung. Dia mengakumulasikan itu. Apa-apa yang nggak genah yang dia nampak dari kamu. Gitu. Satu kali kamu melakukan hal itu dia poin, 2 kali dia poin. Nah, kesekian kalinya kamu harus ditindak. Gitu dia. Nah, jadi ini tuh apakah memang belakangan kalian kalau berantem itu tuh ya udah kita bubar aja, kita bisa aja. Oke. Nah, dia ini bisa seperti juga orang yang sedang mengiyakan. Ayo kita coba gitu. Kamu mampu nggak nih tanpa aku? Kamu bisa nggak nih? Gitu. Ayo kita uji coba gitu. Nah, gitu prinsip dari si pasangannya kamu ini. Gitu ya. Karena mari lihat seperti kayak dia mau bikin kamunya itu tuh seperti kamu lagi main bumerang. Apa yang kamu lemparkan sama dia, balik lagi nih sama kamunya. Nah, kayak gitu. Ya. Orang ini tuh kan kayak dia ngerasa dianya itu tuh kayak udah cukup sabar sama kamu, udah kayak cukup baik sama kamu. Ya. Nah, ada juga jadinya dia kayak kalau aku tanpa kamu, aku bisa. Tapi kalau kamu tanpa aku, apakah kamu bisa? Kayaknya kamu gak bisa dah, gitu. Jadi ada juga dia semacam sedang mengukur mampu-mampunya kamu di sini. Gitu. Makanya ya udah kamu cobain. Kalau aku itu tuh ngediemin kamu. Kalau aku itu tuh gak peduli sama kamu. Nah di sana. Nah jadi bagi kalian ya Cancer yang kebetulan nih mana tahu memang kamunya itu tuh punya ketergantungan kepada si pasangannya kamu ini karena dia mensupport hidupnya kamu, bisa-bisa ya apa-apa supportnya dia itu tuh dia putuskan itu, dia hentikan itu nanti. Setidaknya mulai dari tanggal 21 hingga akhir bulan Maret ini ya. Gitu. Jadi contoh nih, misalnya dia bantuin kamu di uang jajannya kamu, uang skincare-nya kamu misalnya. Mau dia tuh, udah kamu aja pikirin sendiri. Dari mana duit skincare-nya kamu? Aku gak mau ngasih. Kamu aja, udah kamu gak usah jajan. Gitu, pikir aja sendiri jajannya kamu itu tuh dari mana. Kalau dari aku, punten, maaf. Enggak, aku gak mau ngasih. Gitu dia ya. Dan bisa-bisa walaupun misalnya kamunya di situ tuh meraung ke dia, terus gimana nih kalau kamu nggak ngasih sama aku, terus aku kayak gimana? Kalau kamu jadi kayak ketika dia menghentikan apa yang dia lakukan ke kamu ya selama ini, ketika kamu bilang kamu nggak boleh nih hentikan itu semua, bisa-bisa dia kayak mau dia keras hati ya, dia bisa kekeh hati di situ.
gitu. Nggak mau lembut hatinya deh. Oh iya ya, kesian ya, nanti kamu burikan gitu ya. Kalau dia nggak ngasih kamu uang skincare gitu kan. Ini contoh ya. Dia nggak ada tuh, oh, biar aja kamu burikan. Gitu dia jadinya. Nggak yang kak, aduh iya ya kasihan ya, ntar kalau kansernya burikan kesian gitu. Nanti dia jadi itik buruk rupa. Udahlah kasih aja. Nggak mau dia gitu itu. Agak-agak kekeh hati dia sama kamu nanti. Kuat hati dia, udah cuekin. Rasain kamu di sana. Gitu dianya. Biar kamu tahu maksudnya dia. Gitu ya. Jadi kayak semacam dianya itu tuh mau ngasih tahu batasan ke kamu. Kamu boleh dan tidak boleh melakukan apa. Jadi kayak ada hal-hal yang perlu dikoreksi dari kamu, dan kamu diajak oleh si dia biar kamu tuh cepet mengkoreksi dirinya kamu sendiri, sehingga ketika kamu bisa mengkoreksi dirinya kamu, hubungan ini tuh berjalannya jauh lebih baik. Jadi kayaknya seseorang ini tuh dia udah nggak mau lagi kompromi dengan bagaimananya kamu gitu. Jadi dia pakai prinsip, ya kalau kamu masih mau dengan dia, maka kamu harus lebih tahu diri gitu lah. Gitu. Supaya enak sama enak nih hubungannya. Kamu enak dengan dia, dia juga nyaman sama kamu. Gitu. Jadi terjadi di situ itu mempertimbangkan kebutuhan dua belah pihak. Jadi bukan hanya kayak mau-maunya kamu aja yang dipertimbangkan tanpa memperhitungkan bagaimana posisi si dia, bagaimana nyamannya ke dia. Nah, kira-kiranya begitu. Ya, di sana. Jadi kayak dua orang di sini maunya dia itu tuh berkontribusi. Jadi kayak semacam apa kontribusinya kamu selama ini dalam hubungan kalian, bisa ya berarti kayak dia anggap di situ tuh nggak imbang sama besaran kontribusinya dia kepada hubungan ini, nggak imbang. Semacam lebih banyak dia, gitu ya. Sementara kamunya sendiri, ya bukannya nggak ada ya, namun sangat amat sedikit sekali di matanya dia, gitu loh, ya, di sana. Jadi dia tahu, gitu, kalau dia mengabaikan kamu, ketika kamu kayak menyampaikan atau memperlihatkan keadaan dirinya kamu ketika katakan dia cuekin kamu, dia tahu kamu itu tuh bisa aja kayak bakalan sedih gitu, kamu jadi kayak bingung nanti dan sebagainya, kesusahan lah katakan gitu ya, posisi nggak nyaman lah. Tapi lagi-lagi dia di situ tuh udah kamu rasain aja dulu, gitu, kamu nikmati aja dulu bagiannya kamu. Nah di sana ya, gitu dia posisinya. Jadi memang ini tuh mari lihat kamu lebih uring-uringan nanti ya untuk di penutup bulan Maret ini. Agak lebih uring-uringan kamu gara-gara si pasangannya kamu ini. Nah di sana. Ya. Memang nampaknya kamu posisinya agak-agak kurang tenang gitu ya dalam relationship-nya kalian ini. Gitu. Jadi semacam mari lihat kamu ini tuh apakah sedang mencari perkara, mencari masalah sama dia? Tidak. Mari lihat di sini tuh sebenarnya kamu tidak, gitu. Tapi nampaknya mari kamu itu lebih cenderung dipengaruhi oleh ketakutan alam bawah sadarnya kamu, kecemasan yang berlebihan di dalam dirinya kamu, gitu. Jadi kalau mari katakan sebenarnya kamu di sini tuh agaknya kurang bisa menikmati dengan baik ya relationship ini. Jadi sehingga tanpa sadar kamunya itu tuh boleh mencari-cari perkara di sini. Terlihat seolah-olah kamu sedang mencari-cari perkara. Gitu. Padahal itu tuh hanyalah merupakan dari ekspresi keadaan alam bawah sadarnya kamu yang cemas, gelisah. Gitu. Mari lihat ini tuh bisa ya. Self talk-nya kamu atau identifikasinya kamu kepada dirinya kamu sendiri, ini nampaknya memang perlu untuk diperbaiki nih, gitu ya.
Jadi karena karena self talknya kamu ini tuh yang kalau Maria ini bisa cenderung negatif ya. Jadi sehingga makin-makin nih perbuatannya, tindakannya kamu itu tuh atau ucapannya kamu itu tuh jadi nggak ada karu-karuan gitu. Kalau Maria tahu Mari bahwa nggak ada kamu niatannya untuk nyakitin dia lah, ya mau cari ribet sama dia lah, gitu, enggak. Nah, namun karena dia itu orang yang belum paham ya, belum paham tentang kayak gimananya kamu, makanya ada penilaian yang keliru dari si dianya ini tuh ke kamu, gitu loh. Misalnya, kalau kamu bilang kita putus, kita cerai, sebenarnya itu tuh karena kamu takut ditinggal sama dia, itu. Padahal kamu nggak maunya kamu ini tuh bercerai, berpisah dari dia, nggak mau, gitu ya. Tapi secara kayak otomatis terproyeksikanlah saja ke dirinya. Jadi kayak bisa tuh dikatakan paradoks gitu ya, paradoks kamunya. Takut ditinggalkan tapi kamu kayak ngancam-ngancam meninggalkan gitu, ya. Kamu bisa aja juga kayak bilang-bilang ke dia bahwa kamu bolehlah itu ya, kamu tidak layak menjadi pasangannya dia misalnya. Kamu kayak cuek, kamu kayak sering abai sama dia, ya, kamu kayak berusaha, sebenarnya kamu tuh bisa kayak sedang berusaha untuk mandiri ya, tidak tergantung kepada si dia karena kamu takut ketika kamu merelakan dirinya kamu secara utuh dalam hubungan ini kecewa. Nah tapi dengan sikap mandirinya kamu boleh ditangkap si dianya kayak kamunya itu tuh cuek sama dia, nggak peduli sama dia, kamu kelihatan sibuk dengan dunianya kamu sendiri. Nah di sana Mari bilang ini tuh jadinya semacam lagi miskomunikasi atau mispersepsi ya. Apa itu istilahnya yang lebih cocok ya? Kesalahpahaman, udah gitu aja lah. Kesalahpahaman. Gitu loh. Ya. Dia salah paham sama kamu dan kamu juga enggak cukup ya hanya diberitahu bahwa dia sedang salah paham sama kamu. Sebab kesalahpahamannya dia ini tuh karena memang ada sesuatu di dalam dirinya kamu. Sehingga membuat dia yang awam ini ya, yang belum memahami ini menilai ada kenegatifan dari kamunya. Seperti itu ya. Jadi kamu juga perlu untuk merilis ketakutan-ketakutannya kamu. Kamu juga kayaknya perlu tuh merubah identifikasi kamu tentang dirinya kamu sendiri. Nah, seperti itu ya. Jadi kamu juga perlu bekerja untuk dirinya kamu ya. Terutama bagi kalian yang sudah terlanjur berumah tangga. Gitu. Supaya rumah tangga ini tuh bisa survive ya, bisa selamat gitu loh. Bisa terus berjalan. Nah, di sana. Karena kalau dilihat ini orang baik ini. Baik. Gitu loh. Jadi sangat worth it ya jika kemudian kamu koreksi dirinya kamu sendiri. Terus kamu bertumbuh ya. Terus kamu bertumbuh dalam dirinya kamu sendiri. Gitu. Supaya nanti itu dampaknya bisa kena nih ke dalam keharmonisan relationship-nya kalian ini. Karena kalau kamu berubah, walaupun misalnya ya, kamu berubah demi dia. Ini memang tujuan yang kurang tepat ya, tapi katakanlah jika kemudian kamunya itu tuh mau sedikit mengerjakan dirinya kamu, ada perubahan dalam dirinya kamu, demi dia, demi hubungan kalian ini, worth it sih. Kalau menurut Mari, worth it. Karena dalam relationship dengan kamu, jika Mari lihat, dia memberi kok di sini ya.
Dia berkontribusi di sini kalau Mari nampak. Enggak tahu lah apakah kamu memang menyadari kontribusinya dia itu, tapi Mari dengan netral ya sebagai orang luar yang melihat bagaimana sih dianya ke kamu. Kalau Mari bilang ini sih udah cukup banyak ini ya. Udah cukup banyak ini investasinya dia dalam hal positif di hubungan kalian. Gitu. Jadi sayang banget nih kalau kemudian hubungan ini tuh dibiarkan kacau balau ya. Seperti itu. Oke? Baik. Nah, jadi dalam pembacaan kita kali ini hadir ya energi dari Capricorn, ada energi Scorpio, ada energi dari Aries, berikut ada energi dari Cancer di sini. Pisces, Leo hadir, Gemini ada, Aquarius, kemudian Libra, Virgo, dan Scorpio menutup bacaan kita kali ini. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.